Hai, selamat pagi semuanya anak-anak ibu yang ibu sayangi. Apa kabar kalian pada hari ini? Sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita sejarah Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenal manusia purba atau manusia praaksara. Untuk membahas manusia purba pada masa praaksara, kita akan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita memulai masuk pada materinya. Manusia praaksara atau manusia purba diperkirakan hidup pada masa Pleistosen sekitar 2.580.000 sampai 11.700 tahun yang lalu. Untuk masa Pleistosen ini dibagi menjadi 3, yaitu Pleistosen awal, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir. Untuk di Indonesia sendiri ditemukan beberapa jenis manusia purba atau manusia praaksara. Yang pertama Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga jenis Homo atau Homo sapiens. Yang pertama kita akan membahas Meganthropus. Jenis ini merupakan manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan oleh peneliti yang bernama Fons Koningswald. Pada penelitiannya pada tahun 1936 sampai 1941 di situs Sangiran. Dan yang pertama ditemukan adalah rahang atas dan rahang bawah. Berdasarkan umur lapisan tanah tempat penemuannya, diperkirakan fosil Meganthropus ini hidup dengan mengumpulkan makanan ataupun food gathering. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan sebab mereka belum mengenal api. Sedangkan ciri-ciri Meganthropus yang pertama ialah berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepalanya. Kemudian bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Kemudian tidak berdagu, serta otot kunyah, gigi, dan rahang besar serta kuat. Tadi merupakan ciri-ciri Meganthropus. Dalam genus manusia, spesies ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis Pithecanthropus. Fosil pertama Pithecanthropus ditemukan oleh Cokro Handoyo atau Handoyo yang bekerja di bawah Fons Koningswald. Handoyo menemukan tengkorak anak-anak di sebelah utara wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Handoyo awalnya mengira tengkorak itu milik orang hutan, sehingga dinamakan Pithecanthropus atau manusia kera. Namun menurut Fons Koningswald, yang sudah mengenal fosil manusia sebagai tengkorak manusia purba, mengemukakan bahwa fosil tersebut berasal dari masa Pleistosen awal atau lapisan bawah, dan dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Jenis ini adalah Pithecanthropus yang tertua. Berdasarkan umur lapisan tanah, yakni lapisan bawah dan tengah, diperkirakan Pithecanthropus hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus hidup secara berkelompok. Mereka berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan atau hunting and food gathering. Pithecanthropus juga sudah menggunakan alat untuk mencari makanan. Alatnya sangat sederhana, yakni batu atau kayu yang ditemukan oleh mereka. Beberapa contoh alat dari kayu yang mereka gunakan, Pithecanthropus kemudian diubah menjadi kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat. Alat-alat ini kemudian banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur. Kemudian ciri-ciri Pithecanthropus yang pertama ialah berbadan tegap, tapi tidak setegap Meganthropus. Tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat. Bagian kening menonjol. Hidung lebar dan tidak berdagu. Volume otak belum sempurna. Kapasitasnya hanya 750 sampai 1300 cc. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Makanannya masih kasar atau mentah dengan sedikit pengolahan. Dan makanannya juga masih bervariasi antara tumbuhan dan daging hewan buruan. Untuk di Indonesia sendiri
ada beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan. Yang pertama Pithecanthropus mojokertensis, kemudian Pithecanthropus erectus, dan juga Pithecanthropus soloensis. Nah, kita akan menjelaskannya satu persatu. Dari yang pertama Pithecanthropus mojokertensis. Fosil yang ditemukan di Mojokerto dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian yang kedua ada jenis Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh peneliti Eugène Dubois tahun 1890 di daerah Trinil di Lembah Sungai Begawan, Solo. Dan kemudian setelah dikonstruksi terlihat spesies seperti kera, namun berdiri tegak atau Pithecanthropus erectus, sehingga dinamakanlah dia Pithecanthropus erectus. Untuk ciri-ciri fisiknya, Pithecanthropus erectus sudah memiliki badan yang tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Tinggi badan berkisar 165 sampai 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg. Berjalannya sudah tegap, serta makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Nah itu dia jenis Pithecanthropus erectus. Kemudian selanjutnya kita akan membahas Pithecanthropus soloensis. Fosil Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh von Koenigswald dan Oppenot di situs Ngandong dan Sangiran tahun 1931 atau sampai 1933. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Dari lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen tengah. Untuk ciri-cirinya sendiri, diperkirakan oleh para ahli masih sama dengan Pithecanthropus erectus. Dan juga mengenai bagaimana mereka hidup, diperkirakan oleh para ahli masih sama dengan jenis Pithecanthropus erectus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis manusia purba Homo. Manusia purba jenis Homo merupakan manusia purba yang merupakan paling muda dibanding jenis manusia purba lainnya. Jenis Homo kadang disebut juga sebagai manusia Homo erectus atau manusia tegak, atau Homo sapiens atau manusia cerdas, berdasarkan usia lapisan tanah tempat fosil itu ditemukan. Diperkirakan jenis Homo hidup 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Kemudian untuk ciri-cirinya sendiri, yaitu yang pertama tinggi tubuh sekitar 130 sampai 210 cm. Kemudian otak lebih berkembang dari jenis manusia purba lainnya, Meganthropus dan Pithecanthropus. Otot kunyah, gigi dan rahang sudah menyusut. Tonjolan kening sudah berkurang dan setelah berdagu, dan tampilannya seperti manusia ras Mongoloid dan Austronosoid. Tadi merupakan ciri-ciri jenis manusia Homo erectus. Kemudian di Indonesia sendiri ditemukan ada 3 jenis Homo yang pernah hidup pada masa praaksara. Pertama ada Homo soloensis, kedua ada Homo wajakensis, yang ketiga ada Homo floresiensis. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Homo soloensis. Fosil ini ditemukan oleh von Koenigswald tahun 1931 dan Wederich. Ditemukan di Lembah Begawan, Solo. Temuannya berupa tengkorak. Kemudian dari volume otaknya diperkirakan jenis manusia ini bukan lagi jenis Pithecanthropus, jadi sudah berbeda dengan ciri-ciri fisik manusia sebelumnya yang ditemukan. Dan mengenai penamaan, kenapa dinamakan Homo soloensis? Karena ditemukan di wilayah Solo.
Dan yang kedua adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis adalah fosil manusia purba yang pertama ditemukan di Indonesia, tepatnya di daerah Wajak. Fosil pertama ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda yaitu Van Richthofen pada tahun 1888. Di daerah Wajak dekat Tulungagung, Jawa Timur. Setahun kemudian, Eugen Debus menemukan fosil kedua di tempat yang sama. Manusia jenis ini sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan juga tulang. Kemudian mereka sudah bisa memasak makanannya. Tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai Homo wajakensis. Dan yang terakhir adalah jenis manusia Homo florensiensis. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, pada tahun 2004 kerangka manusia purba berjenis kelamin wanita ditemukan di Gua Liang Bua atau Flores. Manusia purba ini mirip Hobbit atau manusia karangan J.R.R. Tolkien dalam film Lord of the Rings dan The Hobbit. Nah, berikut tadi merupakan penjelasan dari manusia purba atau manusia praaksara yang ditemukan di Nusantara. Dan meneliti dari segi ilmu pengetahuan, dan karena jika menggunakan dengan ilmu agama, maka sampai saat ini belum menemukan titik terang atau titik yang sama dengan apa yang ditemukan oleh para peneliti dan para ahli barat tersebut. Karena dalam agama, baik dalam agama apapun itu, manusia pertama yang diciptakan dan diturunkan di bumi adalah Adam dan Hawa. Jadi tidak akan menemukan titik yang sama bila kita sambungkan dengan pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.